Oke, hari ini kita belajar tentang suhu dan pemuaian. Again, ini intisari ya. Jadi udah mentahnya, udah paling paling intinya ya, ya yang kalian tinggal masukin rumus gitu. Oke, kita mulai dari suhu ya. Suhu. Suhu adalah sebuah indikator panas atau dingin. Oke, orang tahu panas atau dingin atau indikator angka ya. Indikator panas atau dingin dalam angka, bukan derajat ya, nggak harus derajat loh. Jadi yang derajat itu cuma ada di Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Si Kelvin itu nggak ada derajatnya sama sekali. Jadi kita ngomong angka saja. Oke, suhu di standar internasional ada yang dipakai seluruh dunia ada 4. Yang internasional Kelvin, terus yang di Asia itu Celsius, Fahrenheit itu di Eropa sama di Amerika, Reaumur itu kok nggak tahu di mana, tapi hampir udah nggak pernah dipakai lagi Reaumur. Oke, jadi standar laboratorium itu Kelvin. Oke, K stands for Kelvin. C ini centigrade atau Celsius. F itu Fahrenheit. Lalu R itu Reaumur. Lagi Koko jelasin, Kelvin ini dipakai di lab. Kalau ini dipakai di mancanegara, ya. Nah, ketika kita mau kenalan sama Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, kita harus kenalan sama yang namanya titik didih dan titik beku dulu, ya. Titik didih sama titik beku. Oke. Titik didih si Kelvin, Koko tulis K, ini CFR ya. Nanti rumus-rumusannya tinggal kita hafalin sebenarnya. Jadi dasar dari rumus yang kemarin yang kita pelajari yang di 549 itu ada di sini. Ya. Titik didih si Kelvin ada di 373. Ini 273. Oke. Celsius ada di 100. Ya, pasti dong air mendidih di 100 ya. Sama 0. Fahrenheit di 212 sama 32. Oke. Reaumur ada di 80 sama 0. Oke, perhatikan. Ini yang nggak diajarin mungkin. Mungkin ya, kalau tebak ini nggak diajarin. Kita lihat range-nya. Kenapa kita bisa dapat 5959 itu? 5954 dari sini. Kelvin ke titik didih ke titik bekunya Kelvin itu jaraknya 100. Oke. Ya dong. Kan ini 373 kurang 273, jaraknya 100. Kalau kurangin aja di sini. Ini juga 100. Ini berapa? 180. Ini berapa? 80. Kalau kita sederhanakan, kita kan sudah belajar perbandingan di apa namanya? Di matematika ya. Di matematika kita belajar perbandingan. Sebenarnya gini, kemarin baru lihat juga, ternyata angka itu datangnya dari sini. Baru kemarin setelah ngajar, setelah selesai sibuk semua, baru tahu. Ini kita sederhanakan, bagi 10 dulu. Ya enak ya, disederhanakan ya pecahannya ya. 10 pecahannya, angkanya. Terus diapain? Bagi 2 lagi ya, masih bisa ya. Kita bagi 2 lagi. Dari sinilah kita dapat angka 5, 5, 9, 4. Oke? Jadi sebenarnya mereka pakai percobaan. Tapi kalau sudah dikasih ya hafal aja, ngapain lu pusing-pusingin bikin beginian. Ya. Terus karena si Kelvin start dari 273, jadi si Kelvinnya harus dikurangi dulu sama 273. Dan si Fahrenheit juga sama. Sehingga rumusnya kita bisa punya perbandingan begini. C, F, KCFR ya. Terserah sih mau siapa duluan, nggak apa-apa. Kalau sih KCFR, dari yang paling sering sampai ke paling jarang gitu ya. Fahrenheit udah agak jarang sekarang. Di Amerika aja masih sering. Orang Amerika mah maunya beda gitu. Orang pakai meter dia pakai feet, bingung kan? Orang pakai Celsius dia pakai Fahrenheit, mabok lah itu. Oke, ini 5594. Ya. Nah, tapi Kelvin harus dikurangi dulu sama si 273. Kalau lupa, jauhin dikit. Si Kelvin harus dikurang 273 dulu. Fahrenheit harus dikurang 32 dulu. Udah. Jadi ini 5593. 5594. Oke. Berarti rumusnya tinggal diputar-putar. Kalau misalnya K banding C. Oh ya sudah, kurang 273 dulu. 5 banding 5. Kok mau K banding F? Ya udah K kurang 273, F hafalin kurang 32. K itu 5 banding 9.
Gitu. Nah, jadi tinggal lihat ke sini, ke sini, ke sini. K banding R. K kurang 273 per R. 5 banding 4. Nah, K udah ya. Sekarang C banding K. Udah sama. C banding K udah ada. Sekarang C banding F. Jangan lupa F juga harus dikurang dulu. Gitu. Ya, ini 9 per 5. Lalu C banding R. Udah C banding R paling piece of cake. Easy peasy nih. Tinggal di 5 per 4 aja. Nggak harus kurang-kurangin lagi. Ya. Lalu, udah ya. CF, CR, CK udah ada di sini. Nggak usah ditulis ulang, cuma bolak-balik. FR. F banding R. F jangan lupa kurang 32 dulu. Ya. 9 banding 4. Nah, ini tinggal masukin angkanya aja. Udah, rumusnya begini doang. Selesai. Tamat. Ya, kemarin kita kan latihan soal jadi panjang. Ini begini aja nih sebenarnya. Jadi jangan dilupakan rumus ini ya. Kalau stabiloin supaya lebih mantul lihatnya. Bentar. Aduh, jadi malah aja lagi. Bentar, ini dah. Enak ya lihatnya. Oh, yang agak ribet kalau giniin. Oke lah, beres ya. Jadi nggak sulit ya. Yang penting kamu tahu langkahnya aja. Kalau udah tahu langkah ya udah gampang sekali lah. Udah nggak usah dipusing-pusingin lagi. Oke, itu rumusnya ya. Oke, kalau akan kirim di Word. Sekarang pemohon. Pemohon kok cuma kasih rumusnya lagi. Ada 3 macam pemohon. Pemohon panjang, luas, dan volume. Oke, kita lihat. Enakan hitam, kok matanya lagi nggak enak. Dari tadi lihat layar putih terus. Oke, sekarang kita coba lihat yang pemohon. Pemohon tuh begini. Ada 3 macam pemohon. Yang pertama, pemohon panjang. Kalau kasih rumusnya ya, rumusnya cuma 3 aja ini. Perubahan panjang adalah panjang awal dikali koefisien moe panjang kali delta T. Panjang akhir adalah panjang awal ditambah perubahan panjangnya. Oke. Lalu, panjang akhir bisa ditulis juga L0 yang ada satu-satunya tuh dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Itu pemohon panjang. Sekarang kita ke pemohon luas. Ya. Pemohon luas. Dia. Delta A perubahannya adalah A0 dikali beta kali delta T. Oke, delta itu perubahan ya. Terus A adalah panjang awal, A akhir ya, tambah delta A. Terus atau bisa ditulis juga A0 1 plus beta kali delta T. Nanti kok jelasin apa itu alfa, beta, gamma, dan delta ya. Lalu yang terakhir, pemuaian volume. Pemuaian volume. Delta V dia. Sama dengan V0 kali gamma. Gamma itu alfa yang ditegakin gitu ya, ikan yang lagi turun ke bawah kepalanya gitu. Kali delta T. Ya, dengan V1 sama dengan V0 tambah delta V, atau bisa ditulis V0 dalam kurung 1 plus apa ini? 1 plus gamma kali delta T. Ya, kurung. Bentar ya, ini kurungnya jelek. Aduh, bentar. Kurungnya kurang mantap. 1 plus ini. Gamma kali delta T. Oke, dari ketiga ini ada hubungannya sebenarnya satu-satu nih. Kita coba lihat. Delta T itu apa? Delta T itu perubahan panjang. Kok panjang? Perubahan suhu. Ya, dalam Celsius. Oke. Terus alfa itu apa? Nah, kok terus alfa yang warna kuning ya di sini ya. Alfa adalah jangan alfa dulu deh. Yang sama-sama dulu cuma delta T ya. Sisanya oke, delta L pokok taruh sini. Perubahan panjang perup gitu ya. Ada tulis perubahan panjang. Alfa adalah koefisien moe panjang.
PJG ya, pokok singkat. Delta udah, terus L1 adalah panjang, L0, hampir ya lupa. L0 panjang awal, atau mula-mula ya. L1 adalah panjang akhir. Bisa berkurang nggak panjang akhir? Bisa, ya kalau penyusutan, kalau suhunya berkurang. Lalu yang berikutnya yang ini, yaitu delta A, beta, A0, A1. Oke, kamu bisa tahu sendiri ya, bisa taruh sendiri ya, apa itu delta A? Perubahan luas. Oke. B, beta koefisien muai luas. Nanti kita cari lagi hubungannya antara alfa, beta, dan gamma. Ini udah asik banget nih, udah komplit banget nih. Ini luas mula-mula atau luas awal. Ini luas akhir. Satuannya apa? Bebas. Boleh senti, kalau senti, senti semua. Kalau sentimeter, meter semua. Kalau sentimeter kuadrat semua. Jadi luasnya bisa macam-macam. Ya, bebas. Oke? Jadi nggak ada tuh aturannya. Yang pasti sama cuman suhu. Yes, Ellen? Itu delta A apa kok itu tulisannya? Perubahan luas. Sorry, ini semua delta itu yang namanya segitiga itu perubahan nih. Oke, perubahan luas. Ini mau tulis ulang perubahan. Sama aja, nggak kebaca juga. Ya udah, pokoknya itu perubahan. Oke. Nah, sekarang yang ungu. Kita lihat yang volume. Sama, delta V, gamma, V0, V1. Perubahan volume. Perubahan volume. Koefisien muai volume. Volume awal atau mula-mula. Ini volume akhir. Oke. Lalu hubungan antara ketiganya ini selain delta T ada lagi nih. Ada di alfa, beta, dan gamanya. Untuk materi yang sama, untuk bahan yang sama, beta itu selalu 2 kali alfa, gamma itu selalu 3 kali alfa. Gampangnya gini, beta itu 2 dimensi. Jadi koefisien muai luas adalah 2 kali koefisien muai panjangnya. Sedangkan si gamma adalah 3 dimensi. Sehingga koefisien muai volume adalah 3 kali koefisien muai panjangnya. Beta sama gamma nggak usah dihubungin lah, pokoknya carinya alfa dulu. Jadi ini paling penting di awal. Ya. Oke, itu aja teorinya. Aku akan copy lagi. Ingat ya, pemohon ada 3 jenis ya, pemohon panjang, luas, dan volume. Nggak ada yang lain lah, apalagi coba. Ada nggak yang pemohon luas, pemohon di atasnya volume apa? Nggak ada ya, semua mau mentok di volume. Oke, langsung kita coba lihat soal-soal yang kamu punya nih. Fisika ya. Oh, harus pelan-pelan, kalau nggak bisa salah pencet. Nyasar. Kok 8? Tuh kan, salah kan? Termokimia, termofisika, thermophysics. Yes, ini. Oke, metodis latihan pemohon. Oke, kita coba langsung lihat ke soalnya ya. Tadi kita kan udah bahas beberapa soal kemarin ya, soal awal. Kita langsung bahas aja soal yang udah. Pemohon adalah apa yang, ayo bisa bantu jawab gak nih? Pemohon adalah sebuah proses. Aku ketik aja ya, males. Sebuah proses di mana suhu, ya bebas ya kata-katanya. Suhu yang berubah akan mengubah dimensi benda tersebut karena kenaikan atau penurunannya. Oke, nanti akan dikirim, tenang aja. Yang miring ditulis jawabannya ya. Muai panjang adalah, muai panjang, koefisien kali ya. Oke, koefisien muai panjang, Oke, koefisien muai panjang. Sebuah konstanta yang merepresentasikan seberapa kenaikan panjang untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat. Kenaikan suhu. Oke, konstanta yang merepresentasikan ini tergantung bahan. Dari jenis bahannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan panjang yang dipanaskan apa? Yang pertama, yang paling jelas adalah panjang awal, terus koefisien muai panjang, terus perubahan suhunya. Bukan suhu awal, bukan suhu awalnya ya, tapi perubahan suhunya. Oke, ini jawaban paling benernya. Oke, ini ya. Terus berikutnya, oke nomor 4 kayaknya kita udah bahas ya kemarin. Kalau ketemu angka yang kecil banget itu yang 0,000, kamu apain? Jadiin per ya, pecahan ya. Ini kok kelebihan terus sih spasinya. Nyebelin. Nah. Oke, nomor 6 coba kita lihat. Sebuah batang 40 cm dipanasi sehingga suhunya naik 60 derajat. Oke, kita coba langsung bikin aja nomor 6. Oh, ini kenapa spasinya terus-terusan gini sih ya? Kan kita nggak usah mikir itu, buang-buang waktu. Oke, mau copy, paste. Oke, ini karena tulisannya begini, udah kita jawab pakai gini aja. Bisa sih harusnya. Oke, sebuah batang tembaga panjangnya 40 cm. Oke, apa itu L0 ya? Kamu kalau mau tulis jawabannya begini dulu. Nah, jangan langsung jawabannya apa ya? Wah, mabok dah. 40. Suhunya naik, delta T-nya 60. Oke. Bertambah panjang, pertambahan panjangnya berarti. Ya, bukan delta L-nya ya. 0,0432 cm. Bukan L1-nya, tapi delta L-nya. 0,0432 cm. Ini udah senti, ya udah aman. Ya. Jadi kalau udah meter ya aman juga. Oke. Kita mau ngapain sekarang? Berapa koefisien W panjangnya? Oke, kan rumusnya udah tahu nih. Delta L, ya kan? L0 kali alfa kali delta T. Gue mau nyari alfanya. Ya, ingat, ini matematika banget, aljabar banget. Untuk mencari alfa, semuanya kamu pindahin ke sini. Ya kan? Jadi bagi. Betul nggak? Ya, delta L per L0 sama delta T taruh di bawah. Sama delta alfa. Itu cara paling cepatnya. Oke, lu pindahin ke sebelah kiri. Delta L-nya, oh 0,043, angka jelek nih. Boleh kalkulator nggak nih di sekolah ntar? Halo, boleh nggak pakai kalku? Gimana, Helen? Enggak. Enggak. Ya udah, bisa nih. Maksa ya. Coba lihat. Udah jawabannya sebenarnya gini. Kalau nggak boleh kalkulator, ya udah Bu, gini aja jawabannya. Ya nggak mungkin dong ya. Kita nggak mungkin seenak jidat begini, taruh angka begini, udah desimal, pecahan, angka kali. Harus kita rapiin. 0,0432 per 2400. Jelek sekali angkanya? Iya. Tapi kita bisa caranya gini. Desimal sama pecahan itu dua hal yang kamu harus pisah. Jadi kita kali 10.000 di atas, kali 10.000 di bawah. Supaya jadi apa? Komanya maju 4, ya kan? Kali 10.000 ya. Jadi 432 per 204.00, 0-nya tambah 4. Udah ini jawabannya. Ya, udah selesai. Terus kok mau disederhanain bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Sederhana aja. Sederhana gini. Bagi 4 atas, 84. Salah. 2 bagi 4 itu 108. Ya. Bagi 4 di bawah 6 juta. Bisa lagi ya, bagi 2 ya. Pokoknya sih maunya pelan-pelan. Karena nggak boleh kalkulator, ya udah ajar aja begini. Bagi 2, bagi 2. Ini tadi kan bagi 4, bagi 4. Kalau bagi 2, jawabannya 54 per 3 juta. Masih bisa bagi, udah kepikir langsung bagi 6 nih, bisa nih. Ya, bagi 2 lagi kan kepanjangan. 54 bagi 6, 9. 30 bagi 6 berarti 500.000. Selesai. Ya, satuannya apa sih? Per derajat Celcius. Ini memang begitu aja ya. Nah, beres. Ya. Jadi lagi-lagi jawabannya tuh bisa panjang banget. Matematikanya aja yang kamu harus kuatin aja. Rumus mah gampang, tinggal pindahin semua jadi per gitu kan. Ya. Nomor 6 ya, beres. Nomor 7 kita coba lihat lagi. Oh, nomor 7 mah jawab sendiri lah.
Ini kita udah bahas ya, panjang. Oke. Adalah 2:1. Oke, jawabannya ini. Koefisien muai volume dengan panjangnya 3:1 ya jawabannya ya. Oke, ini nomor 7 dan 8. Kalau copy paste jawabannya aja langsung. Oke. Karena kan tadi luas itu 2 dimensi, berarti 2 kalinya. Kalau panjang, volume ya 3 dimensi, berarti 3 kalinya. Gitu. Ya, jadi nggak usah dipikirin, nggak usah dirumitin. Oke, nomor 9, 10. Kita coba hajar di satu kotak, bisa nggak ya, di satu jawaban gini. Di satu lembar begini, biar irit aja tempatnya. Bisa sih, bisa banget. Ntar. Yuk, perhatikan baik-baik ya, untuk yang nomor berapa nih? Nomor 9 dan 10. Oke, sebuah lempeng baja suhunya 26 derajat Celcius. Luasnya 2400. Oke. T1 26 derajat. T2 langsung ya, biar enak 96 derajat. A-nya 2400 cm. A0 pasti ya. Koefisien muai panjang berarti alfa loh. Ya. 16 per, aduh jelek, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,6 sejuta berarti ya. Oke, lanjut lagi. Luas lempengan pada suhu 96. Berarti ini kita bisa cari apa? Jadi yang ditanya A-nya ya, A1-nya ya. Oke, gitu mikirnya. Jadi yang ditanya A1 berapa? Oke, kita cari delta A-nya dulu, itu udah paling benar. Ya. Tapi sebelum cari delta A, kan rumusnya dulu nih. 0 kali beta kali delta T. Kita belum punya delta T, kita belum punya beta. Betanya kita hajar aja dulu ini. Betanya kan taruh ya. 2 kali alfa. Ya dong. Berarti 2 kali ini. 32 per sejuta. Mau kecilin dulu nggak? Nggak usah. Oke. Karena bukan ini jawaban akhirnya, kita nggak butuh ini. Kita butuh hasil akhir yang dari delta A-nya dulu. Oke, masukin. A0-nya udah ada 2400. Kali kok pakai titik aja, beta 32 per 1 juta. Kali delta T. Ada delta T, tinggal dikurang dong. 96 dikurang 26. 70. Ya. Udah. Coret-coret yang perlu. Nolnya coret 2. Coret 2. Terus 70-nya coret sama 0 ini. Oke, 24 kali 32 kali 7 per 1000. Oke, karena kita mau cepat, izinkan Koko pakai kalkulator ya, biar enak. 24 kali 32 kali 7. Jawabannya 5.376 per 1000. Ya, jadi 5,376 cm kuadrat. Tapi yang ditanya A1-nya ya, luasnya. Luas akhir ya udah, A0 tambah delta A. Lebih enak begini daripada kamu pakai yang rumus yang 1 plus 1 plus itu kayaknya akan sangat melelahkan. A0-nya 2400 tambah 5,376. Jadi 2405,376 cm pangkat 2. Ya, ini luas akhirnya. Yang akan kamu bisa miss out ini. Ya. Yang bisa salah dan bisa nggak kamu kerjain. Itu Koko tandain dulu nih. Supaya kamu bisa warning dulu di awal. Kamu nggak kali 2. Ya. Terus ini juga kamu kecilin. Waduh, itu udah paling males tuh. Jangan dikecilin ya. Biarin aja begitu, kecilin di belakangan. Oke, karena per 1000 tuh enak daripada per 500. Ya nggak? Per 1000 kan tinggal masukin desimal. Ya. Oke, gitu. Dan yang miss out lagi ini belum tentu kamu tambahin. Bisa aja kamu cuma stop di sini. Ya, kira-kira wah ini kan itu soal jawabannya. Enggak ya, jawabannya luas akhir. Oke, yang kanan. Volume besi pada saat 25, oke, T1, T0 ya, T0 adalah 25 derajat Celcius, volumenya 360 V0 ya, cm pangkat 3. Koefisien muai panjang besi, alfanya. Alfa ya, panjang soalnya. 12 per sejuta lagi ya. Ya enak nih angkanya. Nolnya ada 6.
Volume besi pada suhu 55, T1 sama dengan 55 derajat. Bertambah sebesar, berarti yang ditanya apa? Bertambahnya. Oke. Ingat, bertambahnya yang ditanya. Berarti yang ditanya delta T-nya, delta V-nya. Oke. Masukin aja rumusnya. Delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T. Oke. Udah, kita belum punya gamma. Kita cari dulu si gammanya. Cari yang pakai hijau ya, sengaja biar Hulk gitu. Hulk kan kena sinar gamma. Kali 3. Ya kan? Berarti gammanya yang kali 3 ya cuma atas dong. Karena kan kali 3/1 gitu, bukan kali 3/3. 36 per sejuta. Dah. V0-nya berapa? 360. Hajar. Kali 36 per sejuta. Delta V-nya, delta T-nya jangan tulis di sini, jangan begini. Itu bakal stres banget. Mendingan kamu pisahin aja. Delta T-nya di luar dulu lah. 55 dikurang 25. 30. Kali 30. Oke, udah. Coret-coret aja. Yang bisa dicoret, kamu coret dulu tuh. Ya kan, nolnya coret, nolnya coret. Udah, kalkulator lagi ya. Kalau kamu nggak boleh kalkulator, ya udah, kamu nasib lah. 36 kali 36 dikali dulu, dapat terus hasilnya dikali 3 lagi. Ya udah, itu kan kamu punya aturan. Kok paling cepat aja, karena kita mau bahas secepat-cepatnya soalnya. 3.888. Tapi kalian udah nggak ada masalah ya perkalian begini ya? Masih ada nggak kelas 8? Enggak ya, jangan lo, awas loh. Kalau ada masalah di sini, suruh kamu nanya guru SD-nya. Oke, per 10.000. Oke. Jawabannya 0,3888 cm pangkat 3. Oke, berarti jawaban V-nya udah selesai, delta V-nya. Karena yang dia tanya pertambahannya saja. Gitu. Oke, ingat, yang ditanya pertambahannya saja, bukan volume akhir. Kalau volume akhir ya kamu tambahin lagi kayak tadi nomor 9. Oke, lanjut. Sampai sini tidak ada yang mau nanya ya. Kalau ada, tolong langsung ditanyakan biar nggak ketinggalan jauh. Oke, nomor 11. Coba lihat. Oh ya, kalau ditanya aplikasi apa? Yang tadi ya, kalau udah jelasin kemarin kan aplikasi dari pemohon itu adalah bikin jendela, ada kaca, ada kayu, framingnya kan, frame-nya. Frame-nya itu harus dibikin bercelah supaya ketika disiram lagi, kena shower air panas, shower air panas, shower sinar matahari yang panas banget, dia akan dijaga supaya kacanya nggak nempel sama frame dan pecah, gitu ya. Terus sama rel kereta itu udah paling umum, sama kabel listrik di rumah. Kabel listrik di rumah lagi di depan rumah itu harus dibikin melengkung. Kenapa? Karena waktu dingin, waktu malam, dia kan menyusut, bener nggak? Ini kok jelasin singkat aja ya. Ini tiang kabel tuh harus begini. Jadi ketika siang hari kan dia kabelnya memanjang nih. Memanjang berarti makin menyusut kan, bener nggak? Makin memanjang berarti makin turun kan, kalau siang ya. Siang dia akan turun. Dan kalau malam, dia akan menyusut. Dia akan agak naik ke atas. Ya. Jadi Koko jelasin gini. Kalau kena sinar matahari, dia akan melebar, memuai. Ini siang. Kalau dia malam, dia akan di sini. Dia akan menyusut. Coba bayangin kalau kabel listriknya pas-pas begini. Dipasang di siang hari. Malamnya putus langsung. Kenapa? Karena penyusutan dan dia udah nggak cukup kabelnya. Ya. Jadi itu aplikasi dari penggunaan si kabel listrik. Tiang kabel listrik yang di luar rumah. Gitu. Dan rel kereta api ya, dibikin berjarak antara besinya supaya kalau dia pemuaian kena panas parah banget, itu kan kena sinar expose-nya kan parah banget. Dia bisa tabrakan antara besi dan besi karena ini, dan dia akan bengkok, dan itu kecelakaan bisa nggak terhindarkan. Gitu. Oke, lihat yang di sini. Volume minyak T0, 30 derajat, adalah V0-nya 4 liter. Koefisien muai ruang, ya udah gamma langsung ya. 0,0009 berarti 9 per 1. 0 ada 4, 10.000 ya. Oke, bisa ngikutin ya. Jadi kalian coba kalau bingung nanya. Dan terus volume pada suhu T1-nya 60 derajat. V-nya berapa? V1-nya ya, bukan perubahannya. Ya udah kamu hitung dulu. Kalau ditanya V1, kita harus cari delta V-nya dulu.
Oke, V0 kali gamma kali delta T. V0-nya 4. Yes, ada yang mau nanya? Unmute. Oh, oke. Ya udah. Nggak jadi berarti. 9/10.000. Delta T-nya 30 ke 60, 30 lah ya. Oke, berarti jawabannya. Nah, kita bisa coret. Ini bisa hitung lah ya. 36 kali 3, 108 per 1000. Atau 0,108 liter. Oke, kalau liter ya liter. Berarti V1-nya gampang. 4,108 liter. Langsung aja ya. Kan tinggal ditambahin tuh. Ini tambah ini. Oke, jadi nggak usah di 4 tambah. Ya, udah langsung aja. Nggak tahu di guru kamu boleh nggak? Kalau nggak boleh, udah tambahin aja. Nah, enak banget. Nomor 12 mah. Ini easy peasy banget nih. Koefisien mulai panjang, alfanya 19 per 1 juta. Betanya ya kali 2 dong. 2 alfa kan. 38 per 1 juta. Gamanya 3 alfa ya. 57 per 1 juta. Udah. Atau kalau mau diginin, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, beres. Gampang nomor 12. 12 kayak soal jebakan aja deh. Kayak, susah-susah ternyata tiba-tiba dibikin gampang. Yang nanti yang susah nih volume tumpah. Ada nggak volume tumpah ntar di pelajaran kamu nih? Nah, contohnya keping metal juga ya. Oh, perubahan tekanan. Oke. Sudah diajarin belum perubahan tekanan? Yang P1 kali V1 per T1 gitu? Belum ya? Ada nggak tuh? Hukum Boyle gaya lusak. Ini ada soalnya. Nomor 4, nomor 15. Kayaknya ada deh. Ada ya? Oh, oke. Kita belum pelajaran itu. Oke, Koko jelasin sedikit secara singkat. Hukum tekanan, suhu, dan volume. Ya, hukum Boyle sama gaya lusak tuh namanya. Ini nama orang ya, hukum Boyle sama gaya lusak dalam fluidastatis. Tekanan apa? Teori kinetik gas ya. Teori gas. Rumusnya selalu sama. Tekanan 1 dikali volume 1 per suhu 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2 per suhu 2. P itu tekanan dalam ATM atau Pascal. V itu adalah volume dalam meter pangkat 3 atau liter atau sentimeter pangkat 3. Harus konsisten aja kiri sama kiri kanan harus sama. T adalah suhu. Suhu di sini harus Kelvin, Mama. Ini maksudnya Kelvin pentingnya di sini nih. Dia nggak bisa Celsius. Ya, harus Kelvin. Yang lain boleh bebas. Yang nggak boleh bebas cuman suhunya. Suhu harus Kelvin. Oke? Oke, kelihatan soal nilai anak-anak. Bentar, jadi agak bingung. Oke. Oke, rumusnya ini sehingga kita bisa kerjain soal ini. 14 sama 15. Lihat ya, fokus nih. 6 liter udara didinginkan pada tekanan tetap sampai 87 derajat. Ini soal salah total. Didinginin jadi 87 derajat. Apa-apaan tuh? Dipanaskan ya, salah soal aja tuh. Oke, jadi soalnya bukan didinginkan, melainkan dipanaskan, dipanaskan ya. Oke, nomor 14 soalnya gampang aja. P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2. Rumusnya cuma ini doang kalau ada tekanannya. 6 liter, yaudah 6 di V1-nya. Suhunya 27, ingat ya, harus jadiin Kelvin. Tambahnya 273, hafalan cepat. P2, nggak ada, cuekin aja. Kalau nggak ada, dibiarin aja. Karena tekanannya tetap kan, boleh sama. V2, nggak tahu volumenya yang ditanya ya. T2, 87, harus dijadiin 273. Ditambahin biar jadi Kelvin. Gitu. Ini rumusnya. Diajarin nggak sama guru?
Coba dong, kasih tau dong. Beda deh caranya. Cara guru kamu gimana? Boleh difotoin ya. Soalnya kayaknya sih nggak mungkin beda. Sama deh, sama. Sama ya, oke. Hafalin berarti. Udah, cara cari V2 gimana? Kamu sederhanain dulu ya, biar bisa dicoret-coret nih. Kali silang ya. 36 per 5. Dah, selesai. Atau 7,2 liter. Ya, karena kan dia liter di awal. Beres. Terus 15. 400, oke, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kamu lihat, volumenya tetap. Ya, berarti si 400 cm pangkat 3-nya dicuekin. Karena kan volumenya tetap. Ya, V1 V2-nya. Kuncinya di sini. Volume tetap. Oke, volume tetap berarti V-nya kamu coret aja segampang itu. Tekanannya 7,5. Suhu 0, ingat, harus tambah 273 jadi Kelvin. Suhunya jadi 91. Tambah 273, jangan lupa. Ya, 7,5 per 273 sama dengan P2 per 364. Lalu diapain? Seperti biasa, kali silang. 273 kali P2 sama dengan 7,5 kali 364. Tega sih kalau guru kamu nggak kasih tahu nggak boleh kalkulator gitu. Tega banget. Kok sih nggak bisa. Kok sih nggak tega. Jadi kok bikin kalkulator aja. 364 bagi 273. 10 jawabannya. Ih, bagus. 10. Satuannya atmosfer ATM ya. Gitu. Oke, jadi sama ya caranya ya. Gitu-gitu terus. Hafalin. Rumusnya bakal banyak. Oke, jadi harus benar-benar dipahamin. Manfaat pemuaian. Untuk apa? Ya, pemuaian bagusnya untuk apa? Penggunaan prinsip dasar termometer. Kenapa termometer angkanya ya kalau kalian lihat ya bisa naik gitu ya, ada cairan termometer naik karena pemuaian yang makin panas dia makin ke atas gitu aja. Oke. Menggunakan pemuaian ya prinsip dasar termometer. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian ada beberapa ya, kok tambahin aja. Yang pertama, pemuaian akan membuat rel kereta saling berdekatan dan jika tidak diberi jarak akan membengkok. Pemuaian akan membuat kabel listrik di depan rumah ya atau depan jalan ya di pinggir jalan menyusut pada malam hari dan putus jika tidak diberikan diberikan ekstra panjang ekstra ya. Jika tidak menggunakan kabel yang lebih panjang. Oke, ada lagi nggak? Ada banyak tapi kok nggak tahu ingat. Nah, keping bimetal apabila dipanaskan akan melengkung ke arah bimetal kan bi itu 2 ya, ke arah logam yang pemuaiannya lebih yang koefisien muainya ya, yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Ya, ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jadi melengkung ke arah yang lebih kecil gitu ya. Kalau ini tinggal lu lawan aja. Ya, bentar. Ini lu tinggal lawan. Ya, gitu aja. 16, 17, 18, 19 sudah langsung. Males tulisnya. Ketik aja. Yuk, 20. Nah, volume tumpah nih, soal terakhir nih, soal yang susah sekali nih. Kita coba lihat ya. Ini soal terakhir yang paling sulit.
dari versinya pemoyan ini ya, tumpahnya berapa. Oke, kita lihat botol kaca. Ada botol dari kaca ya. Anggap yang nggak usah botol lah, mau gelas juga boleh dah. Misalnya Koko ada gelas gini nih, gelas ya, kosong nih, nggak ada isinya nih, nggak ada isinya. Ada, bentar, tumpah. Nih, nggak ada isinya, anggapnya kosong ya. Terus Koko isi full air sampai penuh. Oke. Berarti ada berapa materi yang akan memuai ketika dipanasin? Ada berapa zat yang memuai? Halo. Kalau ada ini, gelas ini kan masih kosong nih, belum nggak ada apa-apanya. Isi air sampai full, sampai penuh, sampai kalau dimiringin dikit tumpah gitu. Ada berapa zat yang akan memuai ketika dipanaskan? Ayo, zat yang akan memuai apa aja ketika dipenuhin terus dikenain dijemur? Ada 2, air dan gelasnya, ya dong. Coba dipikirin ya, air dan gelasnya. Jadi botol kaca ya kaca dan gelas, kaca dan airnya yang yang mengalami pemuaian. Oke, kita terus aja ada 2 materi. Yang 2 materi itu berbeda tentunya kan. Ada kacanya sama airnya. Volumenya 150. Kacanya volume 150 ml nih. Airnya kalau penuh, berarti volumenya juga 150 dong. Gitu ya. Karena kan penuh. Penuh berarti sama, volumenya bareng-bareng. Yang kosong sama yang isi sama. Gitu. Koefisien panjang kaca, oke, alfa. 1/10.000. 100.000 itu. Oke, nolnya ada 5. Dan koefisien volume air, langsung udah gamma itu. 4/10.000. Oke, lihat ya. Nolnya ada 4, desimalnya ada 4, desimalnya ada 5. Gitu. Oke. Jika botol dipanaskan sampai suhunya menjadi sama-sama di ruangan yang sama, jadi 94 ya. Koko tulis sekali aja deh. Orang sama kok, ya. Ini kita bikin tabelnya dulu, maksudnya mind mapping-nya dulu. Baru kita mau nyelesain soal bisa dengan mudah aja gitu. Oke. Ditanya berapa volume tumpahnya. Artinya kedua jenis bahan ini ya, si gelas, si kaca ya, sama si air itu pemuaiannya nggak setara. Iya dong, udah ada angkanya kok, 1/100.000 sama 4/100.000. Si satunya pun kita harus kali 3 ya, karena kita harus lihat yang muai volume kacanya. Berarti ini cari gamanya dulu. 3/100.000. Sampai sini paham dulu nggak yang kita mau ngomongin, yang lagi kita ngomongin? Ada 2 yang memuai tidak secara sama. Pemuaiannya berbeda, meskipun naik suhunya sama. Tapi materinya berbeda, bahannya berbeda, berarti dia punya pemuaian kapasitinya berbeda. Kalau di istilah ekonomi, trading capacity-nya berbeda. Lu 1%-nya, 1 derajatnya air sama 1 derajatnya kaca itu berbeda. Ya, karena bahannya beda. Simpelnya gitu. Sampai sini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanya ya. Oke. Kalau ngerti berarti suhunya sama nih, sama-sama naiknya sama kok dari 24 ke 94. Berarti delta T-nya sama-sama 70 kan? Gitu. Tapi kenaikan volumenya berbeda. Kita hitung dah kaca volume deltanya berapa. Oke, kita split aja. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Untuk kaca ya, kita split nih. Yang nyambung cuma si suhunya doang gitu. Oke, V0-nya 150 kali gamma 3/100.000. Delta T-nya 70. Ya. Ini si kaca. Hitung dah. Berapa dah? Ayolah kita hitung. Coret 0, 0, 0, 0. 15 kali 3 kali 7. 15 kali 3, 45 kali 7, nilainya 315. Satuannya mililiter ya. Sorry, kecil banget tulisannya. 315 per 1000 mililiter. Oke? Berarti V akhirnya berapa? 150,315 mililiter.
Oke, kan ditambahin dari awal tambah akhir. Ini kita gampangin 0,315 ya. Terus yang berikutnya yang sebelah kanan, si airnya juga memuainya bersamaan. Delta V airnya kita hitung, V0-nya tetap 150, tapi gamanya 4/10.000. Oke, kali 70 juga. Ya, jadi kita ngambil sama-sama perubahan suhu yang identik. Yang berbeda hanyalah gamanya. Coret-coret, coret-coret. Wah, ini gede nih. 60 kali 7, 420. 420/100. Jadinya 4,2 ml. Berarti volume airnya menjadi 154,2 ml. Lah, ya pasti tumpah dong. Gelasnya cuma memuai sedikit, airnya memuai sangat banyak. Berarti dari sini kita bisa simpulkan berapa yang tumpah. Kalau pencet dikit ya biar enak lihatnya. Nah, berarti volume tumpah langsung dijawab dah. Yang udah nggak bisa tertampung oleh gelas kan. Ya udah 154,2 di minus 150,315. Lu kurangin gitu. Ya. Males hitung. Jawabannya adalah 3,885 mililiter yang tumpah. Dikit sih, 3,8 mili. Mili itu setetes kali. Itu tetap aja tumpah. Karena apa? Karena volumenya berbeda. Ya, volume akhirnya berbeda. Gitu ya cara mikirnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ellen, Ruby, Valencia? Nggak ada? Kalau kasih soal gantian. Oke. Ini yang seru nih. Ini akan dikirimin nanti. Banyak ini. Soal ulangan. Wait, kenapa begini? Rotate. Ini jangan ya, ini jangan. Ini anak CC punya nih. Beda level, jangan. Aku cariin. Ini aja. Sabar ya, harus dicek dulu. Nah, ini dia. 20 soal. Ini kalau 10 pangkat min 4 ini apa sih? Yang per 10.000 ya. Ini cuma beda gitu doang sih. Yang lain sama. Oke, 10 pangkat min 5, misalnya gini, nomor 17 ya. Nomor 17 tuh, koefisien panjang ini alfanya 1,2 per 100.000. Karena nolnya 5 tuh, 10 pangkat minus 5. Ya gitu aja sih. Atau 12 per 1 juta. Bisa ditulis begitu juga. Oke, Koko kirimin nanti filenya semua. Koko akan stop share semua. Akan stop recording. Nanti videonya pakai yang ini aja ya, karena udah nyampur, udah bener-bener udah paling inti dari kemarin kan kayak sambil ngobrol, sambil latihan, sambil ini, sambil itu. Terus ada Carol nangis segala macam. Ini kalau ini kan enak nih. Ya, bentar.